Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu Asni Mustikarani selaku dosen mata kuliah manajemen operasi lanjutan serta teman-teman yang saya banggakan. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala berkat rahmat berupa kesehatan sehingga kita semua bisa membuat presentasi di pertemuan ini. Salawat serta salam kami limpahkan junjungan kepada Nabi Muhammad SAW. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan materi mengenai quality control dan performance. Sebelum kami memulai presentasi ini, terlebih dahulu saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami, yaitu dengan saya sendiri, Tiara Nada Isla, dengan NPM 190-321-175. Lalu ada teman saya, Nabila Kintan Hasanah, dengan NPM 190-321-198. Lalu ada Rafika Suci, dengan NPM 190-321-203. Dan ada Rifa Khairunisa, dengan NPM 190-321-171. Materi yang akan kami bahas yaitu diagram Pareto, fishbone, dan peta kendali. Kemudian langsung saja kita ke materi bagian pertama yang akan disampaikan oleh saya sendiri dengan pembahasan diagram Pareto. Diagram Pareto dengan pengertiannya itu merupakan grafik batang yang menggambarkan masalah berdasarkan urutan banyaknya frekuensi, banyaknya kejadian. Urutan pertama yang akan dimulai dari permasalahan yang memiliki frekuensi paling besar hingga permasalahan yang memiliki frekuensi paling kecil. Jadi diagram Pareto ini adalah diagram grafik yang menunjukkan masalah berdasarkan urutan banyaknya kejadian. Nah, di sini ada contoh ada soalnya. Di sini ada jenis kerusakan dari mie itu ada cemaran, ada mie mentah, etikat rusak, mie gosong, mie hancur halus, mie hancur patah. Dari sini kejadian dapat diketahui yang paling tinggi yaitu mie hancur halus, lalu ada cemaran yang tingkat keduanya, dan tingkat ketiganya itu etikat rusak, ada yang keempatnya mie hancur patah, dan yang kelimanya mie mentah, dan yang keenamnya mie gosong. Jadi kita dapat ketahui ini ya nih, dengan menggunakan Pareto diagram ini dapat diidentifikasikan usaha bagaimana saja yang harus kita prioritaskan yang paling kasih distribusi paling tinggi terhadap hasil. Jadi yang paling kasih distribusi yang paling tinggi itu ada di mie hancur halus karena memiliki pembobotan hasilnya itu sekitar 500 dengan kumulatifnya hampir 80%. Lalu karena dengan ngasih paling kasih distribusi terhadap hasil ini, berarti kan mie hancur halus ini, jadi kita harus bisa mengefektifkan research kita di usaha itu untuk mencapai hasil yang paling signifikan. Nah, dari kesimpulannya berarti dari diagram di atas dapat dilihat peringkat jenis kerusakan mie yang terjadi. Jenis kerusakan mie yang mempunyai frekuensi tertinggi adalah mie hancur halus. Jenis cacat mie hancur halus ini dengan presentasi kumulatifnya 33% yang menduduki peringkat pertama dalam prioritas pengendalian kualitas. Jenis cacat cemaran dengan presentasi kumulatifnya 24% menduduki peringkat kedua. Lalu ada jenis cacat etikat rusak dengan 22% presentasi kumulatifnya menduduki peringkat ketiga. Jenis cacat mie hancur patah dengan presentasi kumulatifnya 14% menduduki peringkat keempat. Lalu ada jenis cacat mie mentah 6% presentasi kumulatif menduduki peringkat kelima, dan yang mie cacat gosong 2% presentasi kumulatif menduduki peringkat ke-6 dalam pengendalian kualitas. Sekian dari saya materi yang akan dibahas lanjut oleh teman saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafika Suci Wahyudin dengan NPM 10090321203. Di sini saya akan membahas terkait materi soal kedua, di mana soal kedua ini ditanyakan tentang diagram fishbone atau Ishikawa. Nah, diagram fishbone atau Ishikawa ini adalah alat yang mengidentifikasi elemen proses atau penyebab yang dapat mempengaruhi hasil. Diagram ini mempunyai manfaat dalam memecahkan penyebab suatu permasalahan dan juga mengetahui resiko dari suatu hal sejak awal. Nah, dapat kita lihat pada slide berikutnya. Nah, di slide ini adalah gambaran diagram Ishikawa, di mana terdapat 5 faktor, yaitu ada faktor lingkungan, faktor manusia, faktor metode, material, dan mesin. Nah, oleh karena itu, solusinya adalah
Dari faktor manusia harus lebih diperhatikan lagi agar karyawannya ini tetap fokus saat bekerja. Untuk melakukan pelatihan agar karyawan memiliki skill yang lebih bagus lagi, mereka harus memiliki SOP dalam pelaksanaan proses produksi. Nah, selain itu kualitas bahan baku itu perlu dikontrol agar tidak banyak terjadi kecacatan. Yang terakhir adalah mesin. Mesin ini perlu ditambah agar kapasitas dan produksi lebih optimal serta mesin tidak mudah rusak. Nah, maka dari itu kesimpulannya yaitu dari pengamatan yang telah dilakukan dapat diketahui ada jenis cacat yang paling dominan pada mie ini karena disebabkan mie hancur halus. Penyebab terjadinya karena adanya faktor manusia, faktor lingkungan, material, mesin, dan metode kerja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Nabila Kintar Hasana, NPM 10.903211198. Di sini saya akan menjelaskan mengenai peta kendali. Apa itu peta kendali? Peta kendali atau yang biasa dikenal sebagai control chart merupakan suatu teknik yang dikenal sebagai metode grafik yang digunakan untuk mengevaluasi apakah suatu proses berada dalam pengendalian kualitas secara statistik atau tidak, sehingga dapat memecahkan masalah dan menghasilkan perbaikan kualitas. Control chart atau peta kendali digunakan untuk mencegah terjadinya kecacatan suatu produk atau barang. Nah, jadi kesimpulan dari peta kendali ini, peta kendali dapat meningkatkan kualitas produk atau jasa seperti peningkatan kepuasan pelanggan, peningkatan efisiensi produksi, dan penghematan biaya produksi. Peta kendali juga dapat digunakan untuk memantau dan mengontrol variasi dalam proses produksi atau jasa. Peta kendali juga dapat digunakan sebagai industri manufaktur maupun jasa. Peta kendali dapat mendeteksi pada proses secara cepat serta memungkinkan untuk melakukan perbaikan pada proses secara sistematis, karena peta kendali dapat menyediakan informasi penting untuk pengambilan keputusan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rifa Hairunisa dengan NPM 10090321171 akan menjelaskan kesimpulan dari contoh kasus. Berdasarkan penelitian ini dapat diambil kesimpulan bahwa terdapat 6 jenis cacat yang terjadi pada produk mie ABCD, yaitu mie hancur karena halus, cemaran, etiket rusak, mie hancur karena patah, rusak karena mentah, dan karena gosong. Dari data yang diperoleh, sebanyak 10 kali produksi dalam waktu kurang lebih 2 jam, 2 batch setiap kali produksi. Kecacatan produk pada mie memiliki 5 faktor utama yang menjadi penyebab, yaitu faktor manusia, material, metode, lingkungan, dan mesin atau peralatan yang digunakan. Dari 5 faktor utama tersebut, dijabarkan menjadi beberapa subfaktor, yaitu manajemen yang tidak fokus, kurangnya pelatihan karyawan, kontrol kualitas yang sembarangan, alat-alat produksi yang tidak optimal, produksi yang berantakan, pendidikan karyawan yang rendah, kualitas bahan baku yang tidak sesuai, kelompok kerja tidak solid, kontrol suhu selama produksi tidak stabil, mesin pendukung yang sering rusak, kapasitas yang kurang, dokumentasi atau pencatatan berantakan, dan desain produk yang kurang bagus. Mungkin itu saja yang dapat saya dan rekan saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.